Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sabrina Izalati Video, ya, di destinasi wisata gaib, di mana saya akan menjelaskan, ya, pada teman-teman yang mendm saya di channel YouTube Sabrina Izalati Video, menanyakan beberapa hal yang khususnya, ya, yang diminta pada teman-teman kita yang di luar sana, yang mungkin bagi mereka itu bermanfaat ataupun sangat mendesak, ya, ingin sekali masuk ke tempat pesugihan dikarenakan faktor ekonomi ataupun sambutan utang piutang dengan bank dan sebagainya, ataupun tetangga dan sanak kami yang lainnya. Baik, sebelum melanjutkan video ini, saya minta kepada Anda, ya, untuk like, komen, subscribe di channel YouTube Sabrina Izalati Video ini, supaya saya bisa lebih baik lagi mengekspos tempat-tempat destinasi wisata gaib yang dimana di dalamnya itu tempat-tempat yang belum pernah dijamah oleh manusia, ya. Dan semakin banyak saya mendapatkan subscribe, semakin banyak pula saya akan memberikan sedikit banyaknya donasi atau berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang di jalanan yang kurang beruntung dikarenakan pandemi, ya, yang berkepanjangan sampai saat ini. Baik, saya akan memberikan syarat-syarat tersebut, ya. Dari syarat tersebut jumlahnya kurang lebih ada 30 lebih, ya, 40-an lah kurang lebih, ada 40 item, ya, yang dimana saya akan sebutkan satu-satu, ya. Yang pertama adalah mawar merah 3 biji yang masih utuh, ya, yang masih segar. Bunga melati 41 biji disulang, ya, seperti kalung, ya, disulang. Kelapa hijau yang atasnya udah dilancipkan itu, ya, supaya bisa untuk dibuka. Ayam panggang, ayam tersebut nggak usah besar, cukup ayam yang sedang saja, ya. Terus kecap kecil, cabai merah 7, ya. Terus tumpeng nasi kuning, nggak usah besar-besar tumpeng tersebut, cukup sedang aja, ya, kecil aja, yang penting tumpeng lah judulnya, ya. Timun mentah itu jumlahnya ada 7. Rokok siluman, mungkin Anda di luaran sana tidak tahu, ya, ataupun tidak mengerti atau baru mendengar, kok ada rokok siluman tersebut. Ada, menurut saya ada, dan saya pernah mencoba rokok tersebut, ya. Rokok tersebut biasanya bukan dijual di toko-toko ataupun di toko-toko yang biasa Anda membeli rokok biasa pada umumnya, ya. Di sini rokok tersebut dijual di tempat orang yang menjual bunga-bunga yang di pinggir kuburan, yang untuk orang biasanya biasa di situ ada, ya. Terus pisang raja biasa, ya, bukan raja emas atau raja hijau, bukan, raja biasa 7 biji yang diambil, ya. Terus pisang emas, ya, jumlah pisang emas itu ada 11 diambil, ya, ingat 11 biji yang diambil, ya. Terus jajanan pasar, jajanan pasar relatif, ya, menurut keyakinan Anda aja, nggak perlu sebanyak yang itu, cukup jumlahnya ada 11 aja. Biasa mungkin Anda tahu lah makanan zaman dulu, ya, kayak kue lapis, kue kukus yang kecil-kecil aja dan sebagainya, itu jumlahnya 11 jajanan pasar tersebut, ya. Sebagai pelengkap aja, nggak usah banyak sekali, cuma 11 biji aja gitu, ya. Terus telur ayam kampung 3, ya, tapi yang masih mentah, ingat, bukannya masih yang matang, ya, tapi masih mentah, itu 3 biji. Telur bebek sama 3 biji juga, jangan matang, ya. Terus air kembang 7 warna, ya, dimana air tersebut bukan kita yang meraciknya, tapi udah ada dari tukang kembang yang menjual-jual barang-barang tersebut, udah ada. Terus bubur merah putih, ya, bubur merah terus bubur putih itu dipisah tempatnya, jangan disatukan. Terus beberapa lagi di sini ada hiyo gunung kawi.
sama, diambil, beli satu bungkus tapi diambilnya 2 biji aja untuk dibakar di sana. Hio India juga sama ya. Terus hio melati ya, ada di sana juga hio melati ya. Terus apel gin. Nah di sini apel gin mungkin Anda orang awam ya tidak mengerti bentuknya seperti apa sih mas atau pak. Apel gin ini bentuknya seperti bola ya, maaf, bentuknya seperti bola tapi di atas itu ada daunnya terbuat dari kuningan, semuanya juga terbuat dari kuningan ya. Dimana daun tersebut ganjil jumlahnya, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 ya, 9, 11 ya. Dimana daun tersebut kalau semakin banyak itu semakin mahal, harganya pun bervariasi, ada yang 500.000, 700, 1 juta, 2 juta ya, tergantung kemampuan dari andanya ya untuk membeli apel gin tersebut. Nanti sama Anda atau jurumudi itu diputar karena bentuknya bulat, diputar terus nanti Anda bakar apel gin tersebut di rokok, yang rokok kesukaan Anda atau rokok siluman tersebut dilepet-lepet gitu ya, diambil ya. Nah, itu namanya apel gin, tapi sebenarnya itu candu ya, untuk memanggil bangsa siluman ataupun jin, kafir dan sebagainya. Nah, terus selain itu kopi manis dan kopi pahit, teh manis dan teh pahit ya. Nah, terus jangan lupa Anda beli yang namanya kalau pengganti darah itu diganti aja dengan Fanta ya, Fanta kecil ya itu. Nah, terus sini ada yang namanya rujak uni. Mungkin sebagian orang di sana, di luar sana yang awam, rujak uni itu rujak yang dibebek atau ditumbuk ya, kata bahasa Indonesia ditumbuk ya. Rujak itu dari beberapa aneka ragam buah mungkin ya, yang orang yang belum paham, orang awam ya. Tapi rujak uni ini bukan rujak bangsa manusia. Yang namanya rujak uni, kata orang zaman dulu atau orang Jawa kuno, bisa disebut namanya rujak uni itu rujak wingit sebenarnya. Rujak wingit atau rujak untuk bangsa jin atau setan ya. Rujak kesukaan dia namanya rujak uni atau rujak wingit ya. Itu diantaranya ya, bahan-bahannya itu seperti kayak usus dari binatang sapi ya. Saya ingatkan tidak bisa dari binatang lain, dari binatang sapi, yang Anda tidak perlu membeli satu gelondong sapi, cukup Anda datang ke tempat penjagalan, tempat pemotongan hewan khusus sapi. Nah, Anda tinggal ngomong ke tukang jagalnya atau pemilik toko tempat jagal tersebut. Anda tinggal ngomong, Pak, saya mau beli rujak uni. Nah, pasti dia atau beliau pasti paham lah ya, dimana-mana pun pasti paham. Kalau orang yang benar-benar tahu gitu ya, itu khusus Anda ambil sedikit saja, arti juga tidak perlu segelondong, cukup Anda ambil sedikit ya. Ampela juga tidak perlu satu, Anda tinggal ambil sedikit aja sebagai syarat gitu ya, syarat sudah benar ada nih barangnya nih, bentuknya di sini gitu ya, bahwa barang tersebut ada gitu ya. Nah, terus paru kan luas besar ya, maksud saya luas dan besar gitu ya kalau binatang kan ya. Anda tinggal ambil sedikit aja ya. Lidah juga tidak perlu satu, tapi dipotong sedikit, paling sedikit segini ya dipotongnya ya. Rahang juga tidak perlu satu rahang, jangan rahang atas ya, susah kalau rahang atas mah, paling rahang bawah, tapi diambilnya yang setengahnya gitu, setengahnya. Terus hidung kan sapi besar, nggak perlu pakai diambil sebesar itu, nggak, biasa diambilnya sepertiga segini ya, segini sedikit ya, itu gitu untuk tanda bukti biasa ya. Bibir juga itu nggak perlu semua, cukup sedikit ya, paling besar segini bibirnya. Jantung lagi, nah jantung juga kan besar bentuknya, dipotong jangan terlalu besar, biasa sepertiga segini. Terus mata, nah kalau mata diambil satu ya. Buntut ya, nah buntut ini tidak perlu yang namanya diambil satu, nggak perlu, tinggal dipilih aja sama Anda ya, apakah mau di bagian depan, tengah atau belakang, tinggal diambil aja, nggak jadi masalah, yang penting judulnya buntut ya.
Terus kuping nggak perlu diambil dua-duanya, cukup satu aja yang Anda ambil ya. Kuping satu tapi tidak segelondong, ambil 3/4 segini aja ya, diambil itu ya. Nah, untuk melengkapi semua yang ada di syarat rujak uni tersebut. Selain itu, di sini ada yang namanya bunga karnium. Mungkin Anda juga tidak tahu bunganya bunga kayak apa sih, bentuknya kayak gimana. Nah, Anda tinggal tanya saja. Bunga karnium itu sebenarnya bukan bentuknya bunga, tapi daun. Tapi wanginya itu mantap Pak. Karena saya sendiri itu udah pernah beli dan pernah mencoba ya bunga tersebut. Wanginya luar biasa. Anda tinggal beli aja, murah harga bunga tersebut. Anda beli 10.000 itu udah dapat kurang lebih 4 atau 3 biji ya, 3 helai gitu ya. Terus menyan kristal. Nah, bagi orang yang paham soal menyan ini, ada menyan kristal ya, menyan hitam. Nah, terus ada lagi nih sate mentah. Nah, sate mentah jangan sekali-kali Anda beli sate ayam. Nah, usahakan bila perlu sate kambing yang masih mentah 7 biji ya. 7 biji sate mentah tersebut ya. Terus sate matangnya juga 7 biji. Jangan disatukan, tapi dipisah ya. Bungkusnya atau tempatnya itu dipisah. Jangan sekali-kali disatukan ataupun dikasih bumbunya. Itu bukan niat untuk masuk sugihan, namanya termakan sendiri aja. Ini sih untuk bangsa begituan, jangan dikasih bumbu. Yang mentah sendiri, yang matang juga sendiri ya. Maksud saya begitu ya. Nah, terus daun pisang ya. Daun pisang secukupnya nanti Anda membutuhkan daun pisang tersebut. Nah, terus terakhir nih, itu namanya tampah ya. Tampah ini nggak usah tampah yang sangat besar banget, tidak. Tampah ya kurang lebih ukuran 16 inci atau 18 inci ya, seperti pelek mobil segitu secukupnya itulah. Karena nanti sebelum dipergunakan tampah ini ya, di atasnya itu dikasih daun pisang dulu ya, secukupnya daun pisang tersebutnya. Terus baru sajen-sajen yang lainnya ya, sajen-sajen yang lainnya itu ditaruh di atasnya. Di tengahnya itu nasi kuning, tumpang nasi kuning, dan di pinggirannya itu sajen-sajen yang sudah saya sebutkan tadi ya, sebagai pelengkapnya ya. Air kelapa muda juga. Terus ada air putih ya, saya belum sebutkan tadi, air putih ya. Air putih juga ada di situ ya, untuk melengkapi segala sesuatunya. Anda jangan sampai yang namanya lupa sajian tersebut untuk nyuguh ya, nyuguh atau memuja di tempat di mana Anda ingin melakukan ritual pesugihan. Itu dijamin pasti, saya yakin dijamin pasti datang. Karena bangsa begituan mencium aroma dari rujak uni, bukan dari menyannya ataupun apel jinnya, bukan, tapi mencium dari aroma rujak uni, rujak uingit itu ya. Itu sangat menggiurkan lah. Kalau manusia mah sangat apa ya, harum dan sangat dibutuhkan bagi dia. Karena mungkin selama ini di tempat dia itu tidak ada yang memberikan sajian selengkap ini ya kepada dia. Nah, di situ nanti Anda ketemu ya, terus Anda melakukan transaksi. Transaksinya artinya gini, apa yang Anda inginkan ya, yang Anda utarakan, ingat Anda nggak boleh lari ya. Silakan Anda komunikasi, itu tidak mungkin lama, paling lama 2 menit, paling cepat ya 1 menit. Ingat Anda nggak boleh lari, nggak usah nama gerasa kurusu, nyantai kalau Anda nyalinya besar ya. Silakan Anda mau melakukan perjanjian apa dan resikonya gimana, Anda harus siap. Karena Anda sudah masuk ke dimensinya dia dan Anda meminta pertolongan ya pada dia untuk menjadi orang yang banyak hartanya, supaya diseganin, dihormatin sama keluarga, tetangga, anak famili dan sebagainya. Tapi ingat, sekali lagi saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan hal tersebut
kita harus yakin ya kepada yang kuasa hidup mati kita, jodoh kita, rezeki kita sudah ada yang menguasai itu. Sudah ada yang mengatur, yang kuasa maksud saya di situ. Saya hanya ini di sini menjembatani bagi teman-teman yang di luaran sana yang ingin mengetahui apa saja dan bagaimana tata caranya. Sudah saya kasih ya. Saya sarankan, sudah saya kasih tahu. Silakan Anda mencobanya sendiri saja ya. Tapi ingat jangan dikasih tahu oleh anak-anak, barangkali disalahgunakan nantinya kalau yang tidak paham di situ ya. Terus Anda tinggal, kalau Bang atau Mas saya tidak tahu mantranya. Nah, kalau soal mantra, Anda ingat jangan sekali-kali Anda membawa bahasa yang Anda miliki seperti agama, maaf sekali lagi. Anda nggak boleh mempergunakan bahasa Bismillah dan sebagainya, nggak boleh, karena di situ Anda udah masuk dimensi ya, yang artinya dimensi yang bukan kekuasaan dari Anda. Karena dimensi ini dimensi hitam. Kalau Anda sampai menyebutkan bahasa Bismillah dan sebagainya, niscaya dan otomatis tidak mungkin akan berhasil. Ya, itu beda cerita nantinya. Berarti Anda hanya mencoba dan Anda akan menanggung akibatnya sendiri nantinya. Ingat sekali lagi ya, jangan sekali bawa-bawa agama di dunia seperti kayak gini, karena dunia seperti kayak gini bukan dunia untuk main-main ya. Dunia real, nyata ya. Jangan sekali-kali. Kalau Anda udah mempunyai rasa keyakinan ya, percaya diri untuk melakukan semua ini ya, semua yang sudah saya jabarkan, dan keinginan Anda untuk melakukan pesugihan, silakan Anda lakukanlah. Saya hanya menjembatani sekali lagi. Dan resikonya yaitu kalau Anda tidak kehilangan anak, keluarga Anda, yaitu orang tua ya, ibu atau bapak dan sebagainya nantinya, itu Anda harus terima dengan ikhlas, dan jangan sekali-kali Anda meneteskan air mata karena Anda sudah menjadi raja tega ya. Sebenarnya saya juga punya bacaan mantranya untuk memanggil bangsa jin dan sebagainya, cuman tidak perlulah, cukup syaratnya aja yang perlu Anda ketahui, bahwa syarat tersebut itu adalah syarat sebenarnya tidak boleh saya kasih tahu ke publik ya, bahwa syarat ini syarat yang benar-benar mujarab. Kalau jamu mah mujarab, yang mampu untuk menghadirkan bangsa begituan. Baik, sebelum secara langsung ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kepada Anda, saya tidak menyarankan pada Anda untuk mengikuti apa yang sudah saya terangkan, saya jabarkan ya, untuk masuk ke dunia gaib, tempat pesugihan yang Anda tuju. Berpikirlah secara logis, karena dengan berpikir secara logis Anda akan selamat dari bangsa begituan, dari bisikan setan ya. Lebih baik kita kerja, nikmatin kerja kita, usahakan kita kerja dengan semampu kita. Jangan sekali-kali ya Anda melakukan perbuatan musyrik ataupun melakukan pemujaan pada setan dan sebagainya, karena oleh agama yang Anda peluk ya, yang Anda yakini, itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan Anda menduakan yang kuasa ya. Sekian aja siaran langsung saya yang menjelaskan tata cara untuk masuk ke tempat pesugihan, yang tadi sudah saya di awal kata tadi, dari teman-teman yang ingin mengetahui ya apa aja tata caranya, sudah saya jabarkan, sudah saya jelaskan tadi ya di awal kata. Terima kasih sudah Anda tonton video saya ini ya. Tapi jangan lupa Anda like, subscribe khususnya, komen atau DM di channel YouTube saya akan membalas secepatnya di channel YouTube Anda. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di destinasi wisata gaib selanjutnya, di mana mungkin kalau udah PPKM udah selesai, saya akan meliput tempat di mana tempat pesugihan yang belum orang ketahui, karena mungkin PPKM saya jadi ada di rumah aja di studio
Itu saya nggak bisa kemana-mana. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.